Hai, hai, halo, halo Bunda. Ketemu lagi. Sekarang waktunya Mami El mau bikin egg tart ala Mami El. Catat ya bahan-bahannya Bunda. Dan kita siapkan tempat untuk membuat. Kita membuat kulitnya dulu, kulit egg tartnya ini. Karena Mami El mau membuat 3 loyang atau 3 resep, maka yang tadi resepnya harus dikalikan 3 ya Bunda. Dan kemudian ini adalah gulanya dan garam. Kita aduk setelah semuanya masuk ke dalam wadah ini. Lalu terakhir kita akan tambahkan margarin atau mentega, atau boleh pakai butter ya Bunda, tergantung selera. Nah ini sama, ketika kita mau membuat satu resep, maka tetap menggunakan satu resep. Jika mau membuat 3 resep, dikalikan 3, seperti itu ya Bunda. Nah ini dicampur jadi satu. Jangan khawatir kalau ternyata dia punya adonannya masih belum lengket satu dengan yang lain, belum menyatu. Gak masalah, bisa ditambahin margarin Bunda. Sedikit demi sedikit penambahannya, biarkan sampai dia benar-benar menyatu. Karena kita takaran sendok, maka memang tidak terlalu mudah dia bisa pas. Nah sampai seperti ini bersih tempatnya ya Bunda, dan adonannya menyatu kayak gini. Nah sekarang waktunya kita akan cetak di loyang. Karena sekarang Mami El lagi mau membuat egg tart yang pakai teflon, maka ini langsung aja Mami El buat di teflon. Ini yang egg tart edisi yang mudah banget Bunda, dan anak-anak kos juga bisa buat sendiri di tempat kos, dibagi-bagi buat teman-teman. Nah seperti ini kira-kira buatnya, gampang banget. Ini tinggal diratakan aja di teflonnya seperti ini ya Bunda, dan pergunakan garpu. Pasti ada kan ya anak kos, dan Bunda pasti punya di rumah garpu seperti ini. Nah dibuat kerasnya atau pinggirnya tuh seperti ini, dan kemudian kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu juga seluruh adonannya ke samping-samping. Pokoknya benar-benar harus banyak bolong-bolong ya Bunda ya, seperti ini kira-kira. Nah sekarang kita sisihkan, kita akan membuat isiannya. Dicatat juga, ini adalah resepnya. Karena Mami El membuat 3 resep, maka semuanya Mami El kalikan 3. Contohnya telur ayam ini Mami El akan memecahkan sebanyak 6, karena satu resepnya 2. Ini boleh di whisk atau diaduk dengan menggunakan whisk, atau menggunakan sendok, nggak masalah, bisa. Karena ini memang resep dibuat mudah banget, siapapun bisa buat. Ini kita kocok lepas aja Bunda. Jangan kocok dengan cara diikat, sulit ya Bunda. Ini tetap harus dikocok lepas. Nah, waktunya kita menambahkan SKM atau susu kental manis. Nah, ini karena ditaruhnya di kulkas jadi agak sulit dia keluar, dan juga udah mau habis. Ini kita tambahkan sesuai resep. Satu resep 10 sendok makan, maka untuk 3 resep 30 sendok makan. Lalu kemudian kita akan tambahkan air putih masak, jangan yang panas ya Bunda. Ini cukup air suhu ruang aja. Ini juga sama sesuai resep 10 sendok makan. Ketika dibuat 3 resep maka dikalikan 3. Nah ini sudah waktunya bisa diaduk Bunda. Ini harus benar-benar diaduk dengan rata ya, dan konsentrasinya dia akan agak ngental karena penggunaan SKM-nya yang lumayan banyak. Kita tidak menggunakan gula pasir lagi, manisnya hanya menggunakan SKM aja, karena SKM sudah cukup manis dan kita menggunakan cukup lumayan banyak. Waktunya kita menambahkan si vanili. Vanilinya Bunda boleh menggunakan vanila bubuk, vanili bubuk atau vanili cair seperti ini. Kalau vanili cair kita pergunakan 1/4 sendok teh dikalikan 3, dan kalau yang bubuk boleh menggunakan 1 bungkus. Dan sekarang ini adalah tepung maizenanya. Satu resep menggunakan 2 sendok makan, karena 3 resep Mami El menggunakan 6 sendok makan. Nggak perlu munjung, lumayan agak jangan terlalu meres juga ya Bunda, kira-kira aja.
Nah, ini harus diaduk dengan menggunakan effort yang lumayan ini, karena kita nggak mau nanti adonannya bergerenjel atau masih berbutir-butir gitu ya Bunda. Ini memang benar-benar harus diaduk sampai halus, semuanya larut jadi satu, seperti ini kira-kira. Dan sekarang waktunya untuk eksekusi. Kulit yang tadi kita sudah siapkan, kita taruh di kompor, lalu kemudian kita akan nyalakan api kecil sekali Bunda. Apinya kecil aja ya, karena kita nggak mau nanti dia udah gosong tapi isiannya belum matang. Kira-kira seperti ini. Dan setiap kali kita mau memasukkan isiannya itu harus diaduk, karena maizena gampang sekali mengendap. Siapkan saringan kopi seperti ini, dan ini harus ya Bunda, harus menggunakan saringan. Kita masukkan adonannya ke dalam adonan isian ini ke dalam kulit pie-nya ini. Jangan terlalu banyak, karena kita nggak mau nanti dia luber. Kita menyaringnya ini supaya nanti isiannya halus, terlihat halus ya Bunda. Tidak ada putih-putih telur yang mengambang di atas ektatnya, nanti akan terlihat beda kalau nanti Bunda tidak menyaring seperti ini. Hasilnya kalau disaring akan lebih halus. Nah, lalu sekarang kita tutup. Ini kita set waktu sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita buka tutupnya, akan ada gelembung-gelembung seperti ini. Ini kita pecahkan, jangan sampai mereka tawuran. Kita bubarkan dia dengan cara kita goyang-goyang begitu, dia akan bubble-nya itu akan pecah Bunda, supaya nanti tetap hasil akhirnya ektatnya ini isiannya halus, tidak ada gelembung-gelembung, terlihat cantik begitu ya Bunda. Setelah gelembungnya hilang, kita tutup kembali, kita set waktu sekitar 7 menit, dan voila, jadi. Ini kalau sudah mengeras, kita goyang-goyang akan terlihat bahwa dia sudah mengeras. Kalau sudah mengeras seperti ini, artinya dia sudah matang. Dan Bunda bisa lihat, karena kita menggunakan api yang kecil, ini api sudah boleh dimatikan ya Bunda. Karena menggunakan api kecil, maka hasilnya pun tidak akan gosong bawahnya. Jadi kulitnya matang, dalamnya juga matang. Nah, siapkan untuk memindahkan si ektarnya ini dengan menggunakan spatula yang plastik seperti ini, yang tipis. Ini untuk mempermudah mengeluarkan dari teflonnya. Ini teflonnya kita tidak pergunakan apa-apa ya Bunda awalnya, hanya teflon biasa aja. Karena kulitnya sudah mengandung margarin, maka dia secara otomatis tidak akan menempel seharusnya. Dan ini agak struggle karena Mami El mau buru-buru. Seharusnya dingin akan lebih mudah mengeluarkan. Nah, ini agak sompal-sompal pinggirnya, tapi nggak masalah, yang penting rasanya oke Bunda. Nah, ini loyangnya bersih ya Bunda, tetap dia akan bersih karena nggak lengket dia. Lalu kemudian eksekusi kedua kita perlakukan sama, kita rapikan kulitnya di sekeliling teflon, lalu kemudian kita bentuk pinggirnya dengan garpu dan kita tusuk-tusuk. Kembali lagi kita siapkan isiannya. Nah, jangan lupa tetap harus diaduk sebelum dimasukkan ke dalam kulitnya ini, supaya tidak ada endapan tepung maizena. Jangan lupa pergunakan api yang sangat kecil, lalu disaring. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum pie-nya dieksekusi. Nah, kira-kira sisakan setengah senti ya Bunda, untuk kulitnya ini jangan diisi sampai penuh, karena kita nggak mau nanti luber dia. Seperti ini kira-kira. Sama eksekusinya seperti tadi. Selesai ini kita akan tutup lagi, set 20 menit. Setelah 20 menit hilangkan gelembungnya dengan cara dipecahkan, diacak-acak aja, dan kemudian jadi deh. Ini eksekusi kedua, sudah lebih cantik karena dikeluarinnya tidak dengan kondisi panas banget. Nah, lalu kemudian Mami El akan eksekusi yang ketiga, masih tetap. Oh ya Bunda, bisa disimpan di kulkas ya, ektatnya aman. Dan ini sudah
isian yang terakhir. Lihat ya, Bunda ada endapannya kalau tidak di aduk-aduk lagi, maka harus diaduk, lalu kemudian kita saring dan selesai sampai kepada loyang yang ketiga atau resep yang ketiga selesai eksekusi dan tinggal menunggu matang. Ini sudah dipotong-potong Bunda seperti ini. Nah, ini anak-anak suka banget, jangan lupa dicoba. Sampai ketemu lagi di resep berikut. Bye.